TikTok gua tentang Kizaru dan Kaido diserang mati-matian sama netizen. Gua dihujat, ditolol-tololin, bahkan ada yang nge-DM gua bilang gua katanya bego. Saking gak terima mereka gua bilang Kizaru mungkin lebih kuat dari Kaido. Maka dari itu gua buatin video analisa lengkap antara Kaido versus Kizaru. Di sini kita bakal bahas sedetail mungkin dari 7 kategori, yaitu physical, haki, devil fruit, endurance, durability, speed, dan attack potensi. Langsung aja kita bahas. Kaido secara eksplisit dikenal sebagai makhluk terkuat di dunia dan kekuatan fisiknya itu mendekati ekstrim. Ia bisa menjatuhkan Luffy Gear 4 dengan sekali ayunan Kanabo, padahal Luffy dalam wujud yang sebelumnya bisa menahan serangan Big Mom. Kaido mampu mengangkat pulau Onigashima. Walaupun itu adalah kombinasi kekuatan buah setan dan juga kekuatan fisiknya, gue yakin bahwa kekuatan fisik dan kontrol yang presisi dibutuhkan untuk mengangkat pulau segede gaban itu. Dalam bentuk hybridnya, ia terus-menerus bertarung jarak dekat melawan karakter sekuat Yamato, Luffy, Zoro, dan juga supernova lainnya tanpa ada kelelahan. Berarti ini menandakan fisik dasarnya yang nyaris tanpa batas. Maka dari kekuatan fisik, gua beri nilai 9,5 buat Kaido. Kizaru, meski tidak dikenal sebagai karakter brute force, Kizaru ini menunjukkan bahwa ia tidak lemah secara fisik. Di chapter 553, ia menahan tendangan Marco dengan tangan kosong, tanpa terpental. Artinya dia punya kekuatan otot dan Busoshoku yang cukup untuk menetralkan impact lawan selevel Yonko Commander. Walaupun jarang mengandalkan pukulan murni, posisi Kizaru ini sebagai admiral menyiratkan bahwa kekuatan fisik yang dibentuk melalui latihan militer bertahun-tahun seperti rekan-rekannya kayak Akainu dan Aokiji cukup tinggi. Tapi karena gaya bertarungannya itu fokus pada kecepatan dan laser, nilai kekuatan ototnya tetap di bawah Kaido. Jadi gua kasih nilai Kizaru 8,5. Kaido menguasai 3 jenis haki, termasuk yang level tertinggi. Pertama, ia dapat melapisi senjata dan serangannya dengan Advanced Conqueror's Haki, seperti saat melawan Luffy Gear 5 dan Zoro Azura di chapter 1010. Serangannya yang menggunakan Haoshoku bisa nge-bypass durability tinggi dan bahkan menyentuh tubuh pengguna Logia. Ia juga bisa menggunakan haki ini dalam skala besar dan konsisten, membuktikan bahwa willpower dan stamina hakinya itu luar biasa. Observation hakinya juga udah sampai ke Future Sight, di mana dia bisa nge-counter pergerakan Luffy pada saat Luffy mau nge-hit dia. Jadi dalam segi haki, gua kasih Kaido nilai 9. Kizaru memiliki Busoshoku dan Kenmunshoku haki yang sangat kuat, namun tidak ada display mengatakan bahwa dia memiliki Haoshoku. Ia dapat bereaksi dan menghindar serangan Luffy Gear 5 dalam mode aktif, yang menyeratkan kemungkinan besar dia memiliki Future Sight. Ia mampu menahan serangan Marco, menandakan bahwa ini membutuhkan Busoshoku yang tingkat tinggi. Kemudian bersama Akainu dan juga Aokiji, mereka bertiga mampu menghentikan shockwave dari Whitebeard yang bisa membelah pulau menjadi 2 dengan menggunakan Busoshoku tingkat advance. Dan secara logika juga, karena Kizaru ini adalah peers dari Aokiji dan Akainu yang masing-masing pernah melawan top tier. Akainu pernah melawan Whitebeard, Aokiji pernah melawan Guard. Bisa disimpulkan bahwa Kizaru ini juga memiliki haki yang mirip terhadap Aokiji dan Akainu. Gua pengen kasih nilai 9,5 ke Kizaru, tapi karena dia nggak punya Advanced Conqueror's haki, maka gua kasih nilai 8,5. Kaido memakan Uo no Mi model Seryu, salah satu mythical sword terkuat yang ada di One Piece. Buah setan ini memberinya kemampuan terbang, regenerasi, dan transformasi ke bentuk naga dengan skala serangan yang sangat besar. Ia bisa menggunakan beberapa elemen seperti api, angin, dan juga petir, dan menjadikannya salah satu user dengan variasi elemen terbanyak di One Piece. Dalam hybrid form, ia mendapatkan kekuatan fisik dan manuver yang lebih seimbang. Gua pengen kasih Kaido nilai 10 karena buah iblisnya menurut gua sangat OP. Tapi karena Kaido gagal mencapai tahap awakening, jadi gua kasih nilai 9. Kizaru memakan buah Pika-Pika no Mi yang merupakan salah satu buah iblis Logia terkuat di One Piece. Buah setan ini memberi kemampuan untuk bergerak secepat cahaya serta menyerang dengan laser ke berbagai arah. Serangan cahayanya pun sangat cepat dan hampir tidak bisa dibaca tanpa Future Sight. Even kalian memiliki Future Sight, kalau kalian tidak bisa menyeimbangi kecepatan cahaya yang dimiliki Kizaru, sama aja bohong. Dalam pertarungan di Egghead, Kizaru dapat berpindah lokasi secara instan dan menyerang Luffy Gear 5 tanpa banyak celah. Jika dikombinasikan dengan Future Sight, buah ini nyaris tak tertandingi dalam hal mobilitas dan evasion. Mastery Kizaru terhadap buah ini juga cukup tinggi, di mana dia tidak terbatas hanya nembak-nembakin laser. Dia bisa buat pedang, bisa buat bayangan, bisa travel cepat. Jadi Kizaru sangat ahli dalam menggunakan buah setan ini.
Dalam kategori ini, gua kasih Kizaru nilai 9. Bahkan bisa 10 kalau di endgame nanti ternyata Kizaru ini bisa awakening buah setannya. Kaido adalah definisi damage sponge. Di chapter 1000 sampai 1049, dia bertarung tanpa henti melawan 9 Red Scabbers, 5 Supernova, Yamato, dan Luffy. Tapi dia tetap berdiri sampai akhir. Dia terus bangkit bahkan setelah terkena teknik kombinasi Haoshoku dan Awakening dari Luffy Gear 5. Di chapter 795 disebutkan bahwa Kaido pernah dieksekusi berkali-kali dan tetap tidak mati. Ini lebih dari stamina biasa, itu daya tahan di level biologis. Gue sebenarnya pengen kasih nilai 10 ke Kaido karena gue sadar seberapa tinggi ketahanan tubuhnya ini. Namun karena di Onigashima kemarin baru bertarung selama semalam aja dia udah hampir mencapai limitnya. Menurut gue dia nggak akan bisa mencapai ketahanan tubuh selevel Admiral di mana mereka bisa bertarung selama 10 hari non-stop. Maka dari ini gue kasih nilai Kaido 9. Kizaru jarang terlihat terluka parah, tapi itu lebih karena dia menghindari damage dengan kecepatan dan observasi. Di Marineford, ia menerima serangan dari banyak komandan Whitebeard dan tetap bertarung tanpa masalah. Di Egghead juga, ia sempat jatuh setelah serangan Luffy Gear 5, tapi ini tidak KO, hanya kena stun biasa. Selama One Piece berlangsung pun, belum pernah Kizaru ini dikalahin oleh karakter lain. Even seperti top tier kayak Whitebeard dan Rayleigh, gagal membuat dia KO. Dan kalau mau kita setarain dengan peersnya yaitu Akainu dan Aokiji yang dua-duanya bisa bertarung 10 hari nonstop, maka dari segi ketahanan gua kasih nilai Kizaru 9,5. Karena not even Roger dan Whitebeard punya fit bertarung 10 hari nonstop tanpa lelah, tanpa istirahat, dan pure all out. Hanya 3 hari doang mereka. Kaido bisa gua bilang sebagai absolute defense karena dia bisa bertahan dari hampir semua serangan tanpa luka yang fatal. Berarti kecuali pukulan tersebut disertai advance Haoshoku, kalian gak akan bisa ngelukain Kaido. Zoro hanya bisa benar-benar ngelukain Kaido saat dia mengaktifkan mode Ashura plus Haoshoku Haki di pedangnya. Bahkan serangan Luffy Gear 4 dan serangan dari Killer dan Law nyaris tidak berdampak besar terhadap Kaido, menunjukkan bahwa dia punya durability yang sangat kuat. Maka dari itu, dalam durability, gua kasih Kaido nilai 10. Durability Kizaru sangat tinggi dalam konteks damage avoidance. Dia mampu menangkis Marco tanpa terluka dengan tangan kosong. Bahkan serangan Whitebeard pun tidak menunjukkan efek berarti pada tubuhnya. Ini bukan semata-mata karena dia keras seperti Kaido, tapi karena dia jarang sekali benar-benar terkena pukulan. Ini mungkin hasil dari kombinasi haki tingkat tinggi dan pengendalian tubuh logia yang sangat presisi. Tapi bukan berarti Kizaru ini tidak punya durability untuk ngetank seperti Kaido. Dia punya, tapi tidak di level seperti Kaido. Karena gue percaya semua Admiral memiliki durability yang cukup tinggi dari ketahanan fisik. Maka untuk durability, gue kasih nilai Kizaru 8,5. Dalam hybrid form, ia bisa muncul di belakang Luffy secara tiba-tiba dan menyerang dengan presisi. Tapi bentuk naganya sangat lambat dan besar, jadi kecepatannya fleksibel tergantung bentuk. Tapi kalau kita lagi ngomongin one on one, udah pasti Kaido bakal berada di hybrid form dong. Dia sangat cepat di hybrid formnya, sampai-sampai even Luffy dengan Future Sight plus Gear 4 Snake Man tidak bisa nge-tag Kaido, menunjukkan bahwa kecepatannya itu sangat luar biasa. Bahkan ketika Luffy nge-unlock Gear 5, Kaido masih bisa nge-bridge Gear 5. Ini menunjukkan bahwa kecepatan Kaido itu sangat-sangat cepat. Maka dalam konteks kecepatan, gua kasih Kaido nilai 9. Satu-satunya karakter di One Piece yang bisa bergerak literally secepat cahaya. Mungkin satu-satunya orang yang bisa menandingi in terms of Devil Fruit adalah Enel, karena Enel bisa berubah menjadi kilat dan dia bisa bergerak secepat kilat. Dengan kecepatannya, dia bisa menyerang dan berpindah dalam sekejap, membuatnya sangat sulit ditangkap bahkan oleh pengguna Future Sight sekalipun. Di Egghead, dia terus menghindari dan menyelinap di antara serangan Luffy Gear 5. Ini menunjukkan bahwa penggabungan speed plus Kenbunshoku yang sempurna membuat Kizaru ini sangat cepat. Maka dalam konteks speed, no debat, Kizaru 10. Gabungan dari Kanabo, kekuatan fisik, Zoan, plus Advanced Conqueror Haki memiliki damage output yang sangat tinggi. Serangan Thunder Bagua bisa menjatuhkan Luffy Gear 4 secara instan. Dan dalam pertarungan terakhir dia hampir mengalahkan Luffy Gear 5 meskipun Luffy sudah awakening, membuktikan bahwa attack potensinya itu sangat tinggi. Sebenarnya gua pengen kasih nilai Kaido 10, tapi karena Kaido belum pernah nunjukin display output haki segede Galaxy Impact dari Garp, maka gua kasih nilai 9. Agak susah ngenilai Kizaru ini dalam segi attack potensi, karena di satu sisi dia nggak punya Advanced Conqueror Haki, tapi di sisi lain buah setannya tuh sangat OP.
Sekali tembakan casual, itu bisa ngancurin kota dan Kizaru bisa nge-spam itu tanpa batas karena dia Logia. Ditambah lagi, properti dari lasernya itu memiliki kekuatan piercing yang bisa menembus pertahanan sekuat apapun. Gua pengen kasih nilai 9,5, tapi karena dia tidak punya advanced conqueror haki, salah satu haki yang dibutuhkan top tier nih kalau lu mau bertahan di New World, maka gua kasih nilai 9 aja. Kesimpulannya, Kizaru bisa secara terang-terangan pakai strategi hit and run ngelawan Kaido sambil nge-spam lasernya yang bisa bypass defense-nya Kaido itu. Tapi kalau Kaido somehow bisa nge-tag Kizaru dan melancarkan beberapa serangan berlapis haki yang telak, akan sangat berbahaya bagi Kizaru. Tapi bukan berarti Kizaru akan langsung one hit KO, karena even White Star Gun cuma nge-stun Kizaru beberapa saat doang. Doi nggak pingsan, masih bisa bicara, dan bahkan beberapa chapter kemudian udah bisa berdiri bangkit untuk nyerang Franky dan kawan-kawan. Bahkan di saat Luffy masih KO, si Doi masih sempet ngasih Luffy makan. Gua akui gua Yonko touch banget. Awal-awal gua bikin channel ini, semuanya itu revolves around gimana gua cintanya terhadap Yonko. Gua menganggap bahwa Yonko itu sangat lebih kuat dari Admiral. Kalian bisa cek video-video gue yang pertama. Gua di situ bahas gimana Yonko lebih kuat, Akainu bisa di one shot oleh Kaido dan sebagainya. Tapi dengan panel-panel yang baru ini, kita nggak bisa ignore faktanya bahwa Admiral itu endurance-nya sangat tinggi. Karena not even strongest attack dari Luffy di Egghead bisa ngelukain Kizaru. Tapi skenario akan sangat berbeda kalau ternyata Kizaru ini punya awakening. Akan sangat susah Kaido ngelawannya. Karena Kaido kalah speed dan Kizaru benar-benar bisa nge-spam lasernya via awakening. Kaido bisa maksa sih Kizaru untuk bertaruh di melee range. Tapi kalau udah awakening bakal susah banget. Mendekat pun akan sangat susah Kaido. In the end, kalau Kizaru bisa keep up selama 10 hari dalam pertarungan melawan Kaido bakal kena outlast. Kesimpulannya, tanpa awakening, Kizaru kalah. Tapi dengan awakening, Kizaru punya potensi untuk menang. Gimana pendapat kalian? Komen.